Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Katunada, NIM 2111914320016 dari Program Studi Psikologi Universitas Lampung Mangkurat. Video ini saya buat ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana di dalam video ini saya akan membawakan serta menjelaskan mengenai sebuah artikel yang berjudul Pemerintah Provinsi Kalsel gencarkan pelaksanaan vaksinasi. Sebelum kita mendalami lebih jauh artikel ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai vaksin itu sendiri. Vaksin merupakan zat yang berfungsi sebagai pembentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kandungan zat dari vaksinasi ini sendiri merupakan bakteri atau virus yang telah dilemahkan. Vaksin membantu kita dalam membentuk sistem kekebalan tubuh untuk mempelajari cara melawan penyakit secara tepat guna dan permanen. Hal ini disebut dengan kondisi imunitas. Selain merasa imunitas, vaksin juga berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Tubuh kita telah dirancang untuk menghentikan suatu penyakit. Secara tidak langsung, hal ini dapat mencegah orang-orang terdekat kita untuk terkena penyakit yang sama. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berupaya melakukan vaksinasi massal COVID-19 secara nasional, baik di pusat maupun daerah pada kelompok masyarakat maupun pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri terus melakukan pelaksanaan vaksinasi di seluruh daerah. Secara keseluruhan, capaian vaksin di Kalimantan Selatan per Kamis 17 Februari 2022 untuk dosis 1 mencapai 85,91% atau sekitar 2.715.201 jiwa. Untuk dosis kedua mencapai 49,50% atau 1.564.801 jiwa. Untuk dosis ketiga atau vaksin booster mencapai 3,15% atau 99.644 jiwa. Vaksinasi tidak hanya diberikan kepada orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Program vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun resmi dimulai pemerintah sejak 14 Desember 2021. Hingga awal Januari, dilansir dari detik.com, Presiden Joko Widodo mengklaim pelaksanaan vaksinasi pada anak sudah mencapai 3,8 juta. Sedangkan total anak yang harus divaksin berdasarkan data Densus Penduduk 2020 yakni 26,5 juta anak. Selain pada anak, COVID-19 juga diberikan kepada lansia. Kelompok masyarakat ini juga memiliki angka kematian yang tinggi karena terpapar COVID-19 dibanding dengan kelompok lain. Meskipun sangat rentan terhadap COVID-19, tetapi ada saja lansia yang enggan divaksin dengan alasan yang beragam. Mulai dari takut hingga beredarnya misinformasi yang mengatakan bahwa lansia yang mengidap komorbid tidak boleh divaksin. Menurut para ahli, lansia yang memiliki penyakit penyerta atau penyakit komorbid harus segera divaksin karena memiliki risiko yang lebih tinggi. Namun, bagi lansia yang memiliki komorbid tetap disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum melakukan vaksin. Berdasarkan data per 8 Agustus 2021, sebanyak 11,5% kasus terkonfirmasi positif merupakan masyarakat usia 60 tahun atau lebih. Sedangkan dari total kasus kematian, sebanyak 46,6% berasal dari usia tersebut. Dalam sebuah wawancara, Gubernur Kalimantan Selatan, Sabiri Nur, juga menyampaikan bahwa sangat dibutuhkannya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin. Beliau juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin untuk selalu menjaga protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, serta mengurangi mobilitas. Pemerintah tidak hanya laksanakan vaksinasi di daerah-daerah yang dekat dengan kota besar, tetapi pemerintah juga laksanakan vaksinasi di daerah-daerah terpencil, seperti Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur. Adapun yang menjadi sasaran vaksin mulai dari anak-anak, masyarakat umum, serta lansia. Pemerintah juga menyediakan jenis vaksin seperti Sinovac, AstraZeneca, serta Pfizer. Dengan hal ini diharapkan pelaksanaan vaksin di Kalimantan Selatan dapat dilakukan secara menyeluruh agar tercapainya kekebalan tubuh pada masyarakat sehingga pandemi ini segera berakhir. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan saya di atas dapat berguna bagi siapapun yang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.